Ini gue dapat info terbaru, Menak ini Gusmen itu diminta tidak hadir oleh istana dalam pansus haji begitu, karena nanti mungkin serangannya akan begitu masif ya dalam pansus haji itu begitu. Memang pansus haji ini yang kita lihat memang politis gitu ya, karena waktu itu inisiatornya salah satunya adalah Muhaimin Iskandar ya, PKB, kemudian ini kemudian pertarungannya kepada perebutan Menteri Agama nanti. Ya, peran istana itu memang ada, jadi memang Gus Yakut ditugaskan untuk keluar negeri gitu ya, ke Prancis, kemudian belakangan juga diperpanjang ke Dubai gitu untuk apa ya namanya, kunker sampai di akhir masa pansus haji ini berakhir. Karena pansus haji ini kan mereka targetnya tanggal 29, sedangkan Menak baru pulang di Indonesia dijadwalkan sampai tanggal 28. Muter-muter terus. Gitu. Bukan surat tugas yang menyatakan dia sampai tanggal 28, tapi surat pemberitahuan saja. Itu kenapa akhirnya dipanggil paksa ya, oleh pansus haji. Nah, berarti ada hubungannya dong dengan pertempuran atau perebutan kursi menteri nih antara PKB dan PBNU. Iya, memang meruncing hubungannya PKB dan PBNU belakangan memang salah satunya karena perebutan kursi menteri tadi. Nah, ada cerita menarik juga soal penunjukan Gus Ipul Saifullah-Yusuf sebagai Mensos. Gimana tuh sih? Nah, ada kawan yang cerita gitu. Jadi Mensos ini disuruh mengawal pilkada Jawa Timur gitu. Oh, Kofifa dong. Kofifa. Ya. Nah, supaya kan Mensosnya sebelumnya Risma nih. Ya. Supaya bansos-bansos tuh nggak ada yang ke Risma gitu kan. Oh, oke. Gitu. Menarik gitu. Sahabat SZ, pansus haji bikin ketar-ketir adik dan kakak. Tapi malah kakaknya yang terlihat lebih panik. Kenapa? Apakah nanti ujung-ujungnya akan menyasar kakaknya, Ketua PBNU, Yahya Khalil Stakuf? Dan kita akan coba lihat ini dalam perspektif rakyat yang melihat perseteruan orang-orang yang ada di atas ini. Nanti kita akan bisa memutuskan sebetulnya mana yang lebih menguatkan kita. Kepentingan rakyat ada di mana yang sedang diperjuangkan oleh mereka. Gitu ya. Sedari pertengahan September lalu, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas memulai safari dinasnya ke 4 negara. Mulai dari Arab Saudi, Italia, Prancis, hingga Uni Emirat Arab. Di Arab Saudi, Yakut disebut bertugas untuk persiapan awal penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Lalu mantan Ketua GP Ansor ini lanjut terbang ke Italia untuk menghadiri Indonesia Global Halal Fashion Week dan melakukan pertemuan dengan Halal Quality Control Italia. Selepas dari Italia, Yakut ke Paris, Prancis sebab diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam pertemuan internasional untuk perdamaian ke-38 yang diselenggarakan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Yakut menyatakan sempat bertemu Macron dan menyampaikan salam dari Presiden Joko Widodo. Setelah dari Perancis, Yakut dijadwalkan ke Uni Emirat Arab untuk menghadiri pertemuan terkait kerjasama bidang zakat dan wakaf. Tidak kunjung pulang ke tanah air, Yakut mangkir beberapa kali panggilan pansus haji yang menyoroti sejumlah masalah pada pelaksanaan haji 2024. Hasil rekomendasi dan kesimpulan pansus haji pun akan diserahkan di sidang paripurna terakhir Kamis 26 September tanpa sekalipun mendapatkan keterangan dari Menak Yakut Khalil Qomas. Masa kerja DPR periode ini pun berakhir di ujung September ini. Untuk menjustifikasi mangkirnya Menteri Yakut, akun Instagram Kementerian Agama memposting ulasan soal rencana upaya paksa pemanggilan Menak oleh Pansus dengan menghadirkan seorang pakar hukum dari UGM. Pansus menduga ada pihak yang sengaja menugaskan Yakut untuk menghindari pansus haji. Sementara pansus haji DPR juga dinilai masuk angin sebab menghilangkan poin penting soal penyalahgunaan wewenang. Ketua Pansus Haji DPR Nusron Wahid membantah bahwa Pansus Haji masuk angin. DPR bentuk Pansus Haji, yang panik kok malah kakaknya. Ini fotonya hanya ilustrasi bagaimana Yahya Khalil Stakuf ketika bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Bahkan ada yang kemudian memplesetkan netizen, NU ini Netanyahu United katanya. Wah, astagfirullah. NU sendiri adalah sebuah ormas yang menjadi kebanggaan kita bersama karena diklaim sebagai ormas Islam terbesar di dunia. Jadi tentu itu adalah aset bangsa yang betul-betul harus dijaga. Dari siapa? Dari oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Begitu ya. Nah, coba kita lihat kabarnya. Mulai dari ini
baru mau dibikin pansus haji sudah panik. Ya, karena pansus haji ini akan menyasar pada pihak-pihak orang-orang yang mungkin nanti terbongkar menyalahgunakan kuota haji reguler. Katanya berapa? 8.000 katanya ya. Ada kuota tambahan. Tidak dipakai untuk haji reguler, tapi dipakainya untuk kuota haji plus itu. Sehingga di situ ada keuntungan lebih yang mungkin bisa dibagi-bagi cuannya. Tampaknya begitu gitu, perspektifnya. Caimin mengungkapkan alasan mengapa Komisi 8 membentuk pansus. Ini dibongkar Caimin menyusul pernyataan dari Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf yang menyebut dirinya curiga pada motif sebenarnya di balik pembentukan pansus angket haji. Ia menilai pansus tersebut dibentuk karena dilatar belakangi oleh masalah pribadi dan tidak memiliki urgensi. Kalau orang tua dulu bilangnya urgensi. Bongkar terus, maju terus. Terima kasih Bu Siti. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu. Amin. Tangkap Yakud. Yakud ya, bukan Yakut tuh. Beda orang berarti, Bang Edi. Lanjut. Namun Caimin dengan tegas membantah pernyataan pria yang akrab disapa Gus Yahya itu. Ketua PKB mengatakan pansus itu awalnya dibentuk lantaran rapat yang alot dengan Kemenag. Dia melihat Kemenag bersikap tertutup dengan tidak memberikan data atau keterangan yang kooperatif terkait masalah haji. Padahal masalah haji ini luar biasa ya. Dananya aja banyak banget itu. Yang sudah bayar dari belasan tahun lalu aja. Bayar di awal itu ya berapa? 30 apa berapa tuh? Dipakai apa itu uang haji? Ia menyoroti masalah penggunaan visa hak jemaah haji yang tidak diberikan kepada jemaah yang sudah antri puluhan tahun. Ini murni pekerjaan Komisi 8 yang meminta pansus angket haji. Jadi tidak ada urusannya pribadi-pribadi. Bayangkan, kita yang sudah daftar menunggu 30 tahun, kan ada yang sampai 40 tahun, ada beberapa kabupaten tuh. Kemudian ada kuota tambahan dari Arab. Harusnya dipakai itu kan itu lumayan tuh, mengurangi 8.000. Dipakai buat yang instan-instan yang pengen naik haji saat itu juga. Kenapa? Karena duitnya bisa dapat banyak itu, ratusan juta, berapa? 200, 300, 400. Bisa jadi begitu gitu. Sedangkan yang bayar reguler yang berapa puluh juta, itu 40 jutaan, itu akhirnya haknya terambil. Kalau haknya terambil, zolim itu. Caimin menegaskan pembentukan pansus ini agar dapat mengusut dugaan penyelewengan. Ia meminta Yahya Khalil Stakuf untuk tidak mengaitkannya dengan hubungan antara PKB dan PBNU. Karena sebelumnya Yahya menyinggung bahwa pansus sengaja dibuat lantaran ingin menyerang NU. Ya, orang panik tuh biasa berpikirnya tidak matang. Dia langsung mengarah kemana-mana. Luar biasa itu. Abang belain adik pakai jalur PBNU. Negara ini milik orang yang berduit dan tamak. Oh, begitu rupanya ya. Kebenaran akan terungkap, mulai terlihat keburukannya ya. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Terima kasih Kang Dodi ya. Baik, kita lihat lagi nih. PKB tegaskan ini bukan masalah pribadi. Luluk Nur Hamidah menegaskan bahwa ini bukan masalah pribadi. Pembentukan ini didasarkan atas persetujuan seluruh fraksi dan disepakati melalui rapat paripurna. Jadi bukan hanya PKB. PKB itu hanya sebagian. Bahkan penandatangannya cuma 3 orang. Dari fraksi lain ada yang lebih banyak. Terlalu menyederhanakan masalah. Pansus merupakan kesepakatan semua fraksi dan ditetapkan melalui rapat paripurna. Bahkan semua fraksi telah menyerahkan daftar nama anggota pansus yang ditetapkan melalui rapat paripurna pula. Usul haji ini dilayangkan saat rapat antara tim Was Haji bersama Menag Yakut. Kala itu pimpinan rapat bukan wakil ketua DPR yang menjabat ketum PKB. Luluk mengingatkan bahwa PKB bukan fraksi yang memiliki jumlah mayoritas. Untuk itu ia menilai mustahil bila PKB bisa mempengaruhi seluruh fraksi hanya demi membalaskan dendam pribadi Gus Imin terhadap Menag. Emang ada dendam apa pula? Kita tak paham itu. Nah itu dia. Jadi ini bukan bicara tentang sakit hati, ini bukan bicara masalah dendam segala macam. Ini bicara hak umat Islam yang terenggut.
karena adanya dugaan penyelewengan kuota haji yang untuk reguler dipakai non reguler. Paham? Gitu ya. Allahu Akbar. Nah, bahkan ini ngait-ngait juga, akhirnya muncullah dari PBNU akan mengambil alih PKB, mengembalikan PKB di bawah jalur NU. Wow, luar biasa ini. Kemana-mana ini.